Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Untuk mengetahui sifat-sifat cahaya, kita akan memanfaatkan lamari cahaya ini. Nah, di sini yang pertama ada lembar kerjanya ya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada 6 sekat. Nah, di sini ada bahan-bahannya. Pertama ini ada gelas kaca. Ini ada bahan-bahan lainnya. Nanti kita buka satu persatu. Nah, selanjutnya kita angkat dulu lemarinya hingga posisinya berdiri. Nah, baru kita akan buka ini dulu agar nanti mudah untuk mengambil alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita buka ini. Kita letakkan di tempat ini agar tercepat. Terakhir ada ini itu berisi dari ada kartu petunjuk, lalu ada alat bahan yang ada dalam lemari cahaya ini ada apa aja bisa dilihat ini. Lalu ada percobaan 1, ini di belakang ada alat bahan dan langkah-langkah percobaannya. Ini percobaan 2, nanti sini di percobaan 3 kita bisa melakukan salah satu atau juga bisa keduanya. Ada percobaan 4, dan untuk mempermudah ketika kita melakukan percobaan, kita akan meletakkan kartu-kartu ini ya di lembar yang pertama ini. Nah, pertama kita ambil dulu kartu yang paling atas, yaitu petunjuk umum. Di sini kita bisa baca petunjuk umum dari penggunaan lemari cahaya ini. Setelah kita membaca ini, kita ambil kartu yang kedua, yaitu ada kartu alat dan bahan dari lemari cahaya. Nah, di sini kita juga punya ini lembar kerja dari percobaannya. Nah, kita tinggal menuliskan alat dan bahan yang ada di kartu ini ke lembar kerja. Selanjutnya barulah kita mulai untuk melakukan dari percobaan yang pertama. Nah, kita tinggal ambil dari kartu ya, percobaan 1. Di sini ada alat dan bahan, lalu ada langkah percobaannya. Nah, kita sebelum memulai percobaan kita tuliskan dulu alat dan bahan yang ada di sini pada lembar kerja. Nah, di sini kita bisa lihat alat dan bahannya ada senter dan karton berlubang 3 buah. Kita persiapkan dulu. Ini pertama ada senter, kita letakkan dulu di sini. Lalu karton 3 buah. Ini di sini kita bisa lihat ini ada kartunya ya, yang berlubang 3 buah. Nah, ini itu satu pakai dengan ini. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menyusunnya di sini, seperti ini. Lalu ini yang terakhir, kita pastikan dulu semuanya sudah pas. Nah, kita lihat ini ada lubang yang paling kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, yang paling kecil itu ada di bagian belakang, lalu kita letakkan di sini. Oke, selanjutnya coba kita baca lagi langkah-langkah percobanya. Yang pertama di sini ada pasanglah karton pada tempat yang telah disediakan, pastikan lubang pada setiap karton lurus dengan lubang pada karton yang lainnya. Nah, kita lakukan ya untuk langkah itu. Kemudian selanjutnya nyalakan senter dan arahkan pada lubang karton. Kita nyalakan senter, kita arahkan pada karton. Terus nomor 3, amati sifat cahaya apa yang terjadi dan catatlah hasil pengamatanmu. Nah, kita arahkan pada ini ya, lubang. Kalau kita arahkan ke sini, cahaya itu berhenti di sini gitu ya. Ketika kita arahkan ke lubangnya, ternyata bisa sampai ke belakang. Kalau lebih jelas mungkin kita bisa gunakan ya, kita bisa lihat ini lebih jelas ya, cahaya hanya berhenti sampai di sini tapi tidak masuk. Ketika kita arahkan pada lubang yang paling lubang di karton yang paling kecil, sebelum kita masuk ke lubangnya, coba kita arahkan ke kartonnya, ternyata berhenti sampai di sana. Dan ketika kita arahkan pada sampai ujung, ternyata bisa menembus sampai ke dinding dari lemarinya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa cahaya itu lurus gitu ya. Jadi sifat cahaya yang pertama yang dapat ditemukan dari percobaan ini yaitu cahaya merambat lurus. Nah, pada lembar kerja ini kita bisa tuliskan gitu ya, pada percobaan 1 apa yang dapat teramati. Di sini sifat cahaya apa yang dapat kami temukan seperti tadi dijelaskan. Sifat cahaya yang dapat ditemukan dari percobaan 1 yaitu cahaya memiliki sifat cahaya dapat merambat lurus. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua. Ini ya, di sini alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu
ada senter dan kaca atau bening yang lainnya. Kita siapkan dulu. Yang pertama ada senter, ya ini senter. Lalu yang kedua ada kaca. Di sini yang pertama yaitu pasang kaca pada tempat yang telah disediakan. Nah, yang kedua nyalakan senter dan arahkan pada kaca. Setelah itu langkah 3 dan 4 itu kita mengamati dan menuliskan hasilnya. Nah, kita pertama pakai kacanya dulu. Ini kita lihat ya, ini kita arahkan ke kaca. Ini yang terjadi. Nah, jika tadi pada percobaan yang pertama kita sudah melihat bahwa cahaya itu ternyata merambat lurus seperti ini ya. Dari senter ini kita bisa lihat cahayanya itu lurus gitu sampai ke dinding lemari ini yang ada di belakang. Nah, pada percobaan kedua ini kita coba lakukan yang sama seperti percobaan satu, yaitu mengarahkan senter ke dinding sisi belakang. Lalu tapi kita halangi dengan kaca di sini di depan senter. Ternyata ketika kita lakukan ini, cahaya dari senter itu tetap bisa melewati kaca ini dan sampai ke belakang pada dinding lemari. Sekarang coba kita lihat juga apakah hal yang sama tadi akan terjadi juga ketika kita menggunakan cahaya lampu yang putih ini. Kita bisa lihat ya, ini kacanya kita arahkan, ternyata cahaya tetap dapat melewatinya menggunakan plastik. Ternyata sama saja. Jadi benar ya bahwa cahaya itu bisa menembus benda yang bening. Nah, setelah selesai melakukan percobaan yang kedua, kita coba menuliskan hasil dari percobaan yang telah kita lakukan pada tempat yang sudah tersedia di lembar kerja ini. Di sini alat dan bahan sudah dituliskan. Lalu di sini kita menjawab pertanyaan yang ada di kolom ini dan ini. Yang pertama, apa yang dapat teramati? Yang teramati dari percobaan tadi apa? Yaitu cahaya ternyata dapat menembus kaca dan cahaya tetap sampai ke dinding lemari walaupun terhalang oleh kaca. Berikutnya di sini kita akan mengisikan sifat cahaya apa yang dapat kamu temukan. Di sini ya, sifat cahaya apa yang dapat kamu temukan? Sifat cahaya yang dapat ditemukan tadi yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Untuk percobaan ketiga, kita di sini memiliki 2 kartu ya. Kita bisa melakukan kedua percobaan ini, ataupun salah satunya kita bisa menggunakan 2 percobaan untuk lebih meyakinkan dari hasil percobaan yang akan kita lakukan nanti untuk menemukan sifat cahaya. Di sini kita akan coba melakukan yang ini terlebih dahulu. Di sini kita butuhkan yaitu ada senter, lalu tulisan atau objek lain, dan juga loop atau kaca pembesar. Yang pertama, ini kita ada senter, lalu ini kaca pembesar, dan untuk objeknya kita bisa menggunakan ini. Nah, di sini 3 bahan percobaan yang kita butuhkan sudah tersedia ya. Selanjutnya kita melakukan dari langkah-langkah percobaan yang ada di sini, yaitu gunakan senter untuk memberi sedikit penerangan. Kita akan melakukan di sini. Kita akan letakkan senter di sini. Kemudian selanjutnya langkah kedua yaitu letakkanlah kertas yang ada tulisannya dalam lemari. Gunakan loop untuk melihat. Yang 4 lalu amati ya. 3 dan 4-nya amati. Perbedaan ketika tulisan dilihat secara langsung dan dilihat dengan loop. Kita letakkan di sini ya tulisannya. Nah, sekarang kita coba lihat hasil. Ini bisa terlihat ya tulisannya seperti apa. Ketika kita gunakan loop, ternyata seperti ini hasilnya. Ternyata tulisan yang kita lihat menggunakan loop terlihat jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran asli tulisan. Nah, peristiwa tulisan yang terlihat menjadi ukurannya tidak nyata atau tidak sesuai dengan ukuran aslinya, ini disebut peristiwa pembiasan. Artinya di sini objek, yaitu tulisan yang kita lihat menggunakan kaca pembesar, mengalami bias atau kita lihat ukurannya menjadi tidak nyata gitu. Hal ini terjadi karena medium yang kita gunakan sebagai perantara untuk melihat tulisan, yaitu kaca pembesar, memiliki kerapatan materi yang lebih tinggi dibandingkan dengan udara. Jadi di sini objek jadi mengalami bias, kita lihat jadi tidak nyata, ukurannya tidak nyata atau tidak sesuai dengan ukuran yang aslinya ketika kita melihat langsung dengan mata. Sehingga pada
percobaan yang ketiga ini dapat kita simpulkan bahwa cahaya memiliki sifat dapat mengalami pembiasan. Sekarang untuk lebih meyakinkan kita bisa melakukan percobaan ketiga yang satunya lagi. Nah, sebelumnya kita ambil dulu bahan-bahan yang ada di sini. Di sini alat dan bahan yang kita butuhkan itu ada senter, kemudian gelas yang diisi air dan juga pensil atau sedotan. Kita di sini menggunakan pensil ya. Kemudian langkahnya yang pertama gunakan senter untuk memberi penerangannya seperti tadi. Lalu langkah yang kedua isi gelas dengan air dan jangan sampai penuh. Kemudian masukkan gelas ke dalam lemari cahaya. Yang ketiganya masukkan pensil ke dalam gelas dan amati itu pensil yang ada di dalam gelas. Kemudian kita tuliskan hasilnya nanti ya setelah kita mengamati cahaya yang bisa kita lihat dari percobaan ini. Nah, sekarang coba kita letakkan ini senter dulu ya di sini dan kita nyalakan. Kemudian kita masukkan gelas yang sudah berisi air ke dalam sini. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu tadi memasukkan pensil ke dalam gelas. Kita sekarang lakukan ya. Nah, sekarang kita amati apa yang terlihat dari pensil yang ada di dalam gelas ini. Ternyata di sini terlihat pensil tampak seolah patah, padahal sebenarnya pensil ini tidak patah. Ini bisa dilihat ya bahwa pensil yang ada di dalam air dan yang di luar air itu terlihat seperti tidak menyambung gitu, seperti patah, padahal tidak. Dan ukuran pensil yang ada di dalam air juga terlihat lebih besar dibandingkan yang di luar air. Sama seperti percobaan yang sebelumnya, ini juga merupakan peristiwa pembiasan cahaya, di mana ternyata objek di sini yang kita gunakan yaitu pensil, ukurannya dan keadaannya ternyata terlihat tidak nyata, tidak seperti yang sebenarnya ketika kita masukkan ke dalam air. Karena ukuran pensil ternyata yang di dalam air dan di luar air terlihat memiliki ukuran yang berbeda, kemudian terlihat patah, padahal sebenarnya pensil yang kita gunakan tidak patah. Kenapa pada percobaan kali ini terjadi pembiasan? Yaitu karena adanya medium yang kita gunakan yaitu berupa air dan juga udara yang menjadi perantaranya gitu ketika kita melihat. Nah, jadi pembiasan cahaya ini dapat terjadi karena kita melihat menggunakan adanya lebih dari dua medium perantara yang memiliki kerapatan berbeda. Hasil percobaan kita yang baru saja kita lakukan ini tinggal kita tuliskan ke dalam lembar kerja seperti yang kita lakukan pada percobaan 1 dan 2. Selanjutnya kita masuk ke percobaan yang keempat. Nah, percobaan yang keempat di sini alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu ada senter dan juga cermin. Ini ya, ini ada senter dan cermin. Kita letakkan dulu di sini. Kemudian kita baca langkah-langkah percobaannya. Di ssini yang pertama yaitu pasanglah cermin pada tempat yang telah disediakan. Kedua, nyalakan senter dan arahkan pada cermin. Tiga, amati apa yang terjadi pada cahaya yang diarahkan ke cermin. Dan yang keempat, amati sifat cahaya apa yang terjadi dan catatlah hasil pengamatan. Baik, sekarang kita letakkan dulu cerminnya di sini. Nah, kita letakkan seperti ini. Nah, setelah kita sudah meletakkan cermin di sini, selanjutnya kita nyalakan senter ini dan kita arahkan ke cermin. Nah, ini kita arahkan ke cermin ya. Ini terlihat ini cermin dan ini senternya cahayanya. Ternyata saat kita arahkan cahaya ke cermin, cahaya juga ada di sisi seberang dari cermin, itu ada di sisi sini. Ini ya, di sisi sini. Padahal kita mengarahkannya ke arah cermin. Di sini terjadi peristiwa pemantulan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada percobaan 4 ini kita menemukan sifat cahaya bahwa cahaya itu dapat dipantulkan.